Guys, ini penampakan ini ya, kita tampakkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Motor Volta 401 ini serinya guys. Plat nomornya ini masih bukan aslinya ya, saya pasang ini biar nggak kosong aja ya. Punya motor lain karena belum saya urus ini surat-suratnya. Nanti kita update juga videonya ketika kita pengurusan secara mandiri, karena saya beli off the road ya, biar lebih murah. Jadi nanti ketika sudah ada dana baru kita urus surat-suratnya. Motor listrik Volta 401 ini menggunakan penggerak hub drive. Jadi penggeraknya langsung ada di motor belakangnya ini. Ini kapasitasnya 1500 watt. Jadi yang mempengaruhi kekuatan atau biasanya top speed dan kuat nggak ditanjakan itu secara keseluruhan adalah wattnya. Ini wattnya berapa motor? Nah, ini adalah 1500 watt dengan baterai berkapasitas 23 ampere, voltasenya adalah 60 volt. Jadi kalau dikonversi menjadi kWh, satuan baterai itu adalah volt kali ampere. Jadi 60 kali 23 itu 1,4 kalau nggak salah ya, 1,4 kWh ya. Langsung kita dari bawah kaki-kakinya ya. Nanti sekaligus langsung saya sampaikan yang ini bagus atau enggak. Minimal ini menurut saya pribadi ya. Langsung per bagian saya komentari guys. Kaki-kakinya ini menggunakan ban ring 12 ya. Ini mereknya Rossi guys. Iya. Merek Rossi Apa sih itu? 12 kali 215 ini lebarnya ya. Kemudian bahan bawaannya tubeless, mereknya adalah Black Bull. Ukurannya adalah 90 per 90. Cuma ini sudah saya ganti ya. Iya, yang ganti ya. Ini saya ganti menjadi 90 per 70. Nanti saya ceritakan kenapa langsung saya ganti. Jadi pertama kali motor ini datang langsung saya ganti bannya guys, dengan merek yang sama, cuma bawaannya adalah 90 per 90. Saya ganti karena dalam rangka untuk menurunkan tinggi motornya. 90 per 90 dijadikan 90 per 70, artinya ini turun sekitar 2 cm. Sedikit, cuma ya karena kita mau menurunkan, ini bat-bat yang bisa diturunkan saya turunkan. Bannya sih kelas lumayan ya. Ini merek Indonesia. Saya kira ini dalam rangka untuk meningkatkan TKDN. Jadi motor listrik ini kan rakitan di Semarang pabriknya, cuma part-partnya dari Cina. Salah satu aturan ada TKDN sekian persen yang harus diproduksi di lokal, maka ini salah satu ban dan pelek ini dari lokal. Ban tidak masalah, hanya saya turunkan, saya ganti kecil untuk menjadi lebih turun. Kemudian ke shock breaker ini tampilannya cukup bagus. Banyak yang teman-teman yang berkomentar shocknya ini sudah diganti ya. Enggak, ini bawaan. Lumayan bagus. Ini brandingnya Volta. Kemudian kalau saya perbandingkan dengan shock breaker motor lain, ini lebih pendek guys. Jadi sama-sama modelnya teleskopik, cuma ini tabungnya ini pendek, ini hanya sekitar berapa, 25 cm ya. Kalau yang motor umumnya, motor matic itu biasanya tabungnya itu dia lebih panjang. Makanya ini di bagian tabung yang dalamnya ini terlihat panjang sekali karena tabung luarnya ini terlalu pendek ya. Apakah ini mempengaruhi kelenturan shocknya? Secara teori mungkin akan mempengaruhi ya. Dan ini lumayan agak keras ya. Teleskopik. Kemudian ini ada tabung, cuma ini hanya variasi saja. Ini pernah saya coba copot, ini nggak ada hubungannya dengan fungsi dari shock depan ini. Ini hanya variasi, ini juga variasi. Kemudian di sini ada lubang kosong seperti ini karena posisi kanan dan kiri itu sama ya. Sebetulnya sih mengurangi ini ya, pandangan kurang bagus. Seharusnya tidak perlu seperti ini, kecuali kalau bannya ini menggunakan double cakram. Jadi di sana kanan cakram, di kiri cakram. Nah, ini perlu ada dudukan seperti ini. Useless, nggak terpakai ini. Dan spakbor menempel di shock depan ini. Jadi ketika shock mengayun, ini tidak akan nabrak ininya ya, mengikuti naik turunnya roda. Ke bagian ini pengereman menggunakan rem cakram, ini double piston. Ini teman-teman yang pernah mengganti, substitusinya bisa menggunakan kampas Supra, kampas motor Honda Supra ya. Bisa diganti untuk mengganti kampas rem ini. Jadi gampang, hanya ada yang harus dibuang itu minor ya. Pokoknya intinya bisa menggunakan kampas Supra.
Yang kualitas jelek ini sekali langsung kita bahas ya, yang jelek detailnya. Jadi ini bautnya ini yang atas ini agak nongol, berbeda dengan yang bawah. Bawah ini rapi ya, bisa masuk, cuma yang atas ini tidak bisa. Dan ini keras sekali, pernah mau dibongkar sama bengkel. Jadi waktu saya ganti ban sekaligus ini sok pernah saya turunkan, ini mau dilepas ini nggak bisa, dan keras sekali. Kata bengkelnya kalau ini dipaksa bisa patah ya. Nggak tahu ini nasibnya gimana ketika nanti harus dilepas, bisa kelepas apa enggak. Kemudian kualitas ininya, asnya juga jelek sekali ya, nggak tahu bahan besinya, berbeda dengan as motor merek-merek Jepang ya, Honda atau Yamaha. Ini pokoknya kualitasnya jelek lah, saya katakan jelek. Cuma as ya tidak begitu pengaruh ya, kecuali nanti ketika sering dibuka lep as itu kemungkinan akan cepat londot aus, ini di drat asnya ini. Kalau kualitas pengereman ini yang ban cukup ini ya, pakem. Untuk rem saya tidak ada kendala, tidak ada masalah, hanya agak bunyi sering gitu ya, karena ini motor listrik itu senyap suaranya. Jadi suara-suara kecil minor di motor ini akan sedikit mengganggu ketika jalan. Itu pengaruhnya karena suara mesinnya itu tidak ada ya, senyap ya. Kalau masalah suara sering, saya ada motor Mio, motor Honda saya pakai Supra GTR juga sama ya. Bagian rem itu memang rawan sekali berbunyi, biasanya cering gitu. Jadi ini masalah yang umum, cuma karena ini motor listrik menjadi sedikit mengganggu. Selanjutnya langsung ke depan dulu aja ya, kita naik ke depan. Ini lampu menggunakan LED, cuma sayang sekali LED-nya itu LED model lama ya. Sebetulnya ini seperti bolam yang dijadikan LED. Ini sih motor-motor lama juga bisa kita belikan LED yang model seperti ini, langsung menjadi LED. Untuk kategori motor listrik sebetulnya ini kurang sekali ya menurut saya. Harusnya sudah agak lebih canggih. Lampunya itu yang model proyektor itu ya, model memang benar-benar bisa kita sebut sebagai LED. Kalau ini ya bolam LED lah istilahnya. Sama untuk lampu ini, kotanya juga semua lampu di motor Volta ini adalah model bolam LED. Jadi tidak ada variasi-variasi seperti ala motor listrik modern ya. Kemudian juga ini sudah ada ini nieng gitu ya. Kayaknya sih rontokan dari lampu bolam itu, catnya itu mengelupas terus turun ke bawah ini. Tidak mengganggu ininya, sorot lampunya. Cuma kalau kita perhatikan detailnya itu ya jadi kotor sekali di dalamnya. Kemudian naik, ini ada logo V Volta. Selanjutnya ini dudukan plat itu dibaut dengan besi ini rangka. Selanjutnya ke atas pengereman, oli remnya itu di dalam, tidak kelihatan dari luar. Ketika mau menambah oli juga ini harus membuka totok kepala, head apa ini nama istilahnya ya, totok kepala lah, kita bongkar. Itu cukup mudah, saya sudah pernah coba. Ini hanya baut-baut dilepas terus ini langsung bisa terlepas. Spion ini sudah saya ganti karena spion bawaannya terlalu besar dan kacanya memang kurang jembung ya. Jadi pantulan gambar belakangnya tidak begitu jelas, makanya saya ganti aftermarket yang kecil cuma bisa melihat dengan jelas belakang. Selanjutnya dashboard. Dashboard kita nyalakan ya. Dashboard cukup kecil, jadi informasinya ini P ini adalah parking, ini gear yang bisa kita ubah dari sininya, panel instrumennya ini 1, 2, 3 ini. Nah, ini berubah menjadi 2, berubah menjadi 3. So ini agak telat ya, ketika kita ubah dari sini, ini sekitar 2 detik di sini baru berubah guys. Jadi kadang kalau yang pertama kali nyoba, ini untuk menghilangkan P ini kan kita pencet di sini P. Nah ini sudah dipencet, ini belum berubah ya. Baru setelah agak mungkin 1,5 sampai 2 detik ini baru berubah. Jadi ibarat ininya responnya itu agak lemot ya. Kurangannya. Kemudian di sini baterainya 100% ini baru dicas. Nah ini sudah ready. Kalau ini P dipencet, ini parking, itu artinya mode parking, jadi di gas ini tidak akan jalan motornya. Baru setelah P nya hilang ini akan bisa jalan. Selanjutnya untuk
instrumen ini lampu. Jadi lampu ini bisa dimatikan, ada 3 ya, 1 2 3. Ini yang tengah ini untuk lampu kota, kemudian ini adalah lampu utama. Seperti motor-motor Jepang model lama ya, sebelum keluar peraturan yang lampu motor itu tidak bisa dimatikan. Ini ada plus minusnya. Plusnya ini akan mengirit sedikit listrik karena lampu bisa dimatikan. Cuma kelemahannya ini karena ada aturan di jalan itu harus lampu itu menyala. Ini bisa menyebabkan kita lupa dan bisa kena tilang polisi ketika ada razia ya, karena kita bisa saja lupa ketika siang hari kita tidak dinyalakan. Meskipun keuntungannya ini bisa menghemat sedikit listrik, bisa kita matikan. Kemudian ini lampu ini tombol repair engine atau apa istilahnya ya. Ini konon bisa berfungsi ketika throttle gasnya mati, cuma belum bisa berfungsi ketika gasnya ini masih jalan. Jadi ya nggak tahu ini benar-benar berfungsi atau tidak ya. Kita berhusnuzon saja, mudah-mudahan ini memang bisa berfungsi ketika ini gasnya ini mati. Salah satu part yang rawan mati itu memang throttle gasnya guys. Jadi memang sudah disiapkan ini ketika ini rusak, ini ada semacam transistor atau IC di dalamnya ini yang ketika mati akan menyebabkan motor tidak bisa digas. Nah ketika ini mati baru ini bisa berfungsi. Yang di sebelah kiri ini lampu dim, lampu jauh dekat ya, biasa standar motor. Kemudian ini lampu sen sudah ini standar, bisa ketika mematikan kita tekan ke dalam, rating ke kanan, sen ke kanan, sen ke kiri. Sayang sekali indikatornya itu terlalu kecil guys. Nah ini kecil, jadi kalah terang dengan indikator lainnya, kecil dan kurang terang. Jadi biasanya ketika saya mau belok sudah ini ya, kebiasaan saya kan harus lihat lampunya ini benar-benar sudah nyala atau belum. Jadi agak kesulitan karena terlalu kecil nih guys. Ini hal kecil cuma sangat kurang nyaman. Ini harusnya untuk rating, karena sesuatu yang besar sinyal untuk kita belok ke kanan atau ke kiri ini harusnya lebih besar. Selanjutnya tombol ini adalah tombol hazard ya. Hazard ini lampu untuk kita nyalakan hazard. Ini lampunya akan nyala kanan kiri, menyala semua. Kemudian ini tombol R, ini adalah reverse. Reverse itu ketika kita parkir, agar mudah ketika mundur-mundur ini harus dipencet kemudian digas. Dan ini kecepatannya hanya 5 km per jam ya, jadi tidak terlalu cepat. Mau digas full juga hanya 5 km per jam. Kemudian untuk kelemahan di bagian atas ini adalah jarak guys. Jadi jarak normal tangan ini untuk mengakses instrumen ini terlalu lebar. Jadi tidak nyaman sekali ya ketika saya mau menyalakan ini sen, atau saya mau menyalakan lampu. Pokoknya yang tombol-tombol di sebelah sini ini sangat sulit dijangkau menggunakan jempol kita guys. Atau sekedar untuk klakson aja lah. Ini terlalu jauh ya. Ini mudah-mudahan nanti ada perbaikan di sisi sininya karena tidak nyaman sekali, terlalu lebar inilah. Oke, selanjutnya ini sudah saya buka rangka ya, nomor rangkanya itu ada di sini. Jadi di sini ada penutupnya. Kalau mau mengakses nomor rangka ini tinggal dibuka. Dan ini salah satu kelemahannya guys. Ini ketika kena air sedikit, ini langsung berkarat seperti ini ya. Kualitas besinya atau kualitas cat finishingnya yang menyebabkan seperti ini. Semua di bagian rangka ini ketika terkelupas sedikit dan kena air itu langsung berkarat ya. Berbeda ketika kita perhatikan motor-motor standar Jepang itu kalau masih baru ya hampir tidak ada lah yang namanya berkarat-berkarat ya. Cuma yang di motor ini ada beberapa yang gampang sekali berkarat. Kita perlihatkan misalnya ini sedikit tergores misalnya karena ini adalah footstep, ini berkarat di sini. Kemudian di sini juga ini berkarat ya. Kemudian yang sini ini juga berkarat. Karena ini memang saya potong untuk standar bawahnya, standar samping maksudnya. Standar samping ini bawaannya itu panjang sekali, ini saya potong 5 cm guys, panjang sekali. Kemudian karena motor ini saya pendekin, otomatis standar samping jadi harus dipendekin juga. Kalau tidak nanti posisi motor tidak bisa di standar samping ya, nanti akan terlalu ini vertikal dan rawan sekali roboh ke sebelah kanan. Dan ininya juga kurang sini ya, teman-teman pemakai Volta ini biasanya ini di sini dibuang sedikit, jadi agar ini bisa agak naik ke atas ini.
Cuma ini setelah saya potong 5 cm ini cukup ya, sudahlah. Saya tidak perlu mengurangi yang sebelah sini karena ini sudah berkurang. Tadinya itu sampai sini jelek sekali ya. Ini dipotong, belum sempat kita cat lagi, mungkin suatu saat akan saya pilok hitam. Ini langsung berkarat seperti ini ya. Oke, selanjutnya ke belakang. Belakang ini ada penutup seperti ini, tapi ini plastik, lumayan lah, yang penting agar tidak begitu terlihat jelek sekali ya. Ini menutupi bagian samping yang memang hanya seperti ini guys. Nah, ini aksennya seperti karbon. Selanjutnya ini menggunakan shock double kanan kiri, dan ini bisa kita adjust, bisa kita tentukan kerasannya ya. Kerasannya ini posisi yang paling lembek, jadi ketika terlalu lembek teman-teman, ketika bobotnya mungkin 80 kilo ke atas, ini sebaiknya dikerasin sedikit. Ini bisa diputar ke sana ya, sampai kalau tidak salah sih 8 ya, 8 pilihan. Untuk saya yang bobotnya 70-an kilo ini ya tidak terlalu keras ya, hanya saja ini memang ribonnya ketika dia mengayun itu ribonnya masih terlalu cepat ya wajar, namanya ini shockbreaker murah mungkin ya. Suatu saat kalau sudah ada dana mau saya, ini salah satu part yang diagendakan di upgrade. Ini motor listriknya ada di hub, ini sekaligus nomor mesinnya ya, jadi karena mesinnya itu mesin elektrik ya, tertulisnya langsung di sini VL 60 volt 1500 watt. Jadi ini 60 volt dengan dayanya 1500 watt. Bannya juga sama, menggunakan merek Black and Bull, Primax, mungkin ini apanya ya, Primax, kemudian Black and Bull, mungkin mereknya Black and Bull, terus Primax itu tipenya, dan ukurannya juga 90/90 ring 12. Bawaannya itu sama ya guys ya, depan dan belakang itu menggunakan 90/90. Cuma karena motor tinggi sekali, mau saya turunkan, itu ban depan saya ganti menggunakan yang 90/70. Oke, selanjutnya spakbor belakang ini besar banget malahan, meskipun kualitas plastiknya ya tidak terlalu lembek lah, hampir sama dengan ini tebeng kanan kirinya. Ada mata kucingnya di sini, dan masih ada lagi di sini ya. Sayang ini ketutupan plat nomornya ada di sini. Nah, ini untuk lampu belakang ini terlalu besar ya. Ini cukup mengganggu bagi saya. Ini salah satu kelemahannya. Ini lampu besar, lampu terlalu besar, dan sama menggunakan bolam LED. Cuma ya bolam untuk lampu dan sennya kanan kiri. Dan ini kelemahan lagi ini. Ini cukup jelek di bagian belakang itu, kalau dilihat dari belakang ini terlalu bongsor atau apa istilahnya ya. Nah, itu kalau kita lihat dari view belakang, ini masih kelihatan baut. Jadi tebengnya itu terlalu ini ya, terlalu keluar. Ini mungkin agak bagus ketika ini agak mingkup sedikit ke sini kanan kirinya. Rem juga cakram belakang, dan yang saya rasakan ini rem belakang ini cukup lebih pakem daripada yang depan. Saya kurang tahu kenapa ya guys. Ini juga sama menggunakan double piston ya. Kampas bisa dipakai di depan maupun bisa dipakai di belakang. Di sini emblem Volta 401 ini menggunakan kayak double tip nempelinya. Dan ini warna motor saya ini warna black matte ya. Jadi di sini ada laser hijau di belakang dan di depan guys. Kita lihat dalamannya guys. Ini kuncinya seperti ini. Dibawain anak kuncinya itu ada 2 ya, dan remote-nya juga dibawain 2. Nah, ini kelemahan lagi. Ini terlalu mepet dengan sini guys. Jadi ketika saya mau putar ke kiri, ini jari pasti saya mentok di bagian sininya. Ini terlalu mepet. Misalnya mengunci stang gitu ya. Kalau kunci stang harus ditekan terus di kunci. Ini sudah kunci stang. Cuma kunci stangnya hanya yang ke kiri ya, tidak bisa dikunci stang yang posisi ke kanan. Port USB. Ini sudah bisa langsung dicolokin kabel USB untuk ngecas handphone misalnya, dan ini akan menyala ketika ini posisinya on guys. Nah, ini ada lampu biru kecil menyala. Ketika posisinya ini off, ini tidak akan bisa untuk mengecas ya. Kemudian handphone misalnya ini cukup untuk handphone di sini, posisi dicas misalnya di sini cukup. Cuma untuk barang-barang lain ini sudah nggak cukup, kecuali yang sebelah kiri ini untuk air mineral 600 ml ini cukup ya. Kemudian ini salah satu yang minusnya, ini finishing di bagian sininya ini kasar sekali ya. Ini hati-hati bisa menggores tangan ya, karena saking tajamnya di bagian sini.
mau saya ini diseset pakai pisau ini biar tidak terlalu tajam, ini belum jadi-jadi ya. Hati-hati di bagian sini atau sini ketika mau masukin sesuatu ini cukup tajam, jadi jangan sampai tangan kita terluka karena ini guys. Selanjutnya gantungan kunci pernah saya lepas, ini ternyata hanya menempel di plastik sininya, jadi hati-hati juga jangan terlalu pakai beban besar, beban berat maksudnya, karena bisa ini tidak kuat ya menyangga bebannya, karena ini hanya menempel di plastik sininya, tidak dapat ke besi ini bodinya ya. Ya hanya lumayan untuk beban-beban ringan ini bisa. Kita buka ininya, baterainya. Ini tempat baterainya ada dua, sebetulnya dua slot. Salah satu kenapa saya milih Volta 401 karena ini sudah menggunakan baterai lithium ya guys, meskipun tipenya ini lithium LiFePO 4 atau lithium iron phosphate ya. Dibandingkan dengan lithium ion, ini power density-nya memang lebih sedikit, artinya dengan bobot lebih berat, listrik yang dapat disimpan ini lebih sedikit daripada lithium ion. Cuma dibandingkan dengan aki SLA atau aki kering yang di motor-motor listrik yang kelas murah itu, ini sudah jauh lebih bagus guys. Power density-nya sudah lebih bagus dan life cycle-nya ini bisa hidup kira-kira kalau secara teorinya ini minimal 2000 kali cas ini belum akan rusak guys. Karena ini komponen yang cukup mahal ya di motor ini. Ini 50% harga adalah harga baterai guys, 50%. Ya kita belum membahas ke situ. Dua tempat baterai, cuma bawaannya hanya satu. Kemudian di sini ada MCB. MCB-nya MCB DC 60 volt ya. Nah, ini ketika lama tidak dipakai ini bisa dimatikan guys. Cuma ketika di parkiran itu jangan dimatikan ya, karena ketika dimatikan alarm motor ini akan ikut mati guys. Jadi alarmnya tidak berfungsi ketika ini mati. Ini pertama sebagai pengaman ketika terjadi korsleting, ini akan jeglek istilahnya. Yang kedua ketika memang motor ini tidak dipakai cukup lama ini bisa dimatikan ya. Nah, ketika dinyalakan ini biasanya ada bunyi guys. Nah, ada suara burungnya ya. Ini artinya sudah menyambung dari baterai ke controller. Jadi controllernya itu ada di dalam sana ya. Kelihatan nggak guys? Dan yang seri ini, seri keluaran 2023 ini, meskipun ini produknya rakitan 2022 akhir, cuma dipasarkan di 2023. Ini sudah ada beberapa perbaikan kecil lah. Ini salah satunya di bagian controller ini ada kipasnya guys. Coba saya nyalakan ya. Nah itu ada bunyi, itu adalah bunyi kipas controller. Karena ada kasus motor ini dipakai untuk nanjak tidak kuat dan dipaksa terus digas, itu yang terbakar adalah di bagian controllernya. Komponen utama motor listrik itu sebetulnya kan hanya tiga. Yang pertama adalah motor penggeraknya, yang kedua baterai, yang ketiga adalah controller. Controller itu semacam ECU kalau di motor-motor injeksi ya, dia itu yang ngontrol seberapa besar listrik yang akan disalurkan dari baterai ke motornya. Semakin bagus controller, dia akan bisa menyuplai listrik yang akan disedot dari baterai yang akan diberikan ke penggeraknya. Cuma ketika ininya besar, controller makan besar juga baterainya juga harus imbang ya. Jadi tidak bisa ini aja yang dibesarin kemudian baterainya tidak ikut di upgrade misalnya ya, atau sebaliknya baterainya sudah besar niatnya agar top speed bagus dan bisa kuat nanjak, kalau controllernya tidak mampu untuk mengeluarkan listrik dari baterai ke penggerak secara besar juga sama, tidak akan berhasil secara maksimal ya. Jadi ini saling berhubungan ya, tiga komponen utama ini. Selebihnya ya hanya rangka dan ini aksesoris ya, karena komponen utamanya ada di tiga tersebut. Oke, selanjutnya apa ya? Kalau jok ini cukup lebar, ini sudah saya pangkas. Salah satu alasan untuk biar motor ini bisa turun, yang dipangkas semua ya, semua ini dari agar selaras dari belakang sampai depan ini busanya sudah saya pangkas. Kita nyoba nyalakan guys. Ini posisi sudah menyala tapi masih P. Nah, ini untuk menghilangkan P. Ini ada dua cara. Yang pertama adalah kita pencet ini tombol P. Nah itu hilang. Kalau dipencet P lagi, ini akan muncul P lagi. Yang kedua untuk menghilangkan P adalah dengan tuas rem ini kita tarik. Di sini jadi ada switch, ada kayak saklar yang fungsinya untuk menghilangkan P ini guys. Ketika P sudah hilang, ini sudah ready, ini digas sudah langsung bisa jalan. Coba digas, Dik.
digas. Oh, itu sudah langsung berputar guys. Oke, kita perlihatkan di bagian dashboardnya. Gear itu di sini ada 3 mode atau 3 gear lah. Di sini istilahnya kok gear ya. Jadi ini semacam pembatas arus yang diizinkan controller untuk mengambil dari baterai itu sekian persen itu ya. Ini di gear 1, ini maksimal adalah di 47 km per jam ya. Kemudian kalau kita naikkan di gear 2, kita putar maksimal. Nah, itu ada di 59 km per jam ya. Selanjutnya kita gear 3, mode maksimal. Ini adalah di 75 km per jam ya. Paling cepat ini guys. Untuk kilometernya ini langsung jalan ya. Ya, ini kita nyoba sebentar aja, ini sudah jalan 1 km guys. Cuma ini agak valid ya. Kemarin saya nyoba jalan sampai 2, kalau di Google Map itu terteranya 25 kilo. Kalau di odometer ini atau trip meter motor Volta ini tertera 26,5 kilo. Jadi hanya selisih 1,5 kilo untuk jalan 25 km itu menurut saya masih wajar ya. Nah, coba kita gaspol. Dan ini salah satu kelebihan menggunakan baterai Levo 4. Levo 4 itu grafiknya itu stabil guys, dari full 100% sampai nanti turun 90% lebih itu grafiknya itu lurus. Artinya tenaganya itu stabil ya. Berbeda menggunakan baterai lithium ion ataupun apalagi SLA, ketika baterai turun menjadi 50% itu tenaganya akan turun. Apalagi nanti baterai tinggal 80%, tenaganya drop. Cuma ketika menggunakan Levo 4 ini stabil guys. Jadi misalnya ini bisa sampai 75 kilo, baterai tinggal 20% juga masih bisa kita jangkau sampai segitu guys. Meskipun ini kan bisa 75 kilo itu posisi kita standar 2, artinya tidak ada beban ya. Ketika ada beban di jalan rata itu biasanya ya bisa saya capai di maksimal 70 kilo guys. Kecuali jalan agak turun itu memang bisa ya sampai 75 kilo. Oke, apalagi ya yang belum kita sampaikan. Untuk material-materialnya khususnya untuk bodi-bodi plastik ini memang ya ringkih ya, kita sebut aja apa adanya bila dibandingkan dengan standar bodi-bodi motor Jepang yang sudah beredar ya. Kemudian ini bezelnya, ini plus minus, kelebihan sekaligus kekurangan. Ini bisa kita pasang bracket ini, tremos itu ya, tambahan bagasi yang biasanya seperti tremos itu bisa langsung kita baut karena sudah ada dudukan seperti ini. Cuma bagi yang tidak begitu suka ada tremos-tremos tambahan seperti itu, seperti saya, ini cukup mengganggu ya. Saya lebih suka yang Volta keluaran pertama itu yang memang bezelnya itu pendek ya. Saya lagi nyari-nyari, ketika nanti ada yang jual bezel yang pendek, ini mau saya ganti guys. Dan kualitasnya juga ini terlalu tipis. Ketika mau standar 2 saya pegang sini agak sakit ya, karena ini kosong di bagian bawahnya, ini kosong guys. Nah, kemudian ini yang belum kita sampaikan, footstep yang belakang. Ini yang model seperti ini. Yang model sebelumnya itu modelnya kita tekan dia akan otomatis keluar. Cuma itu rawan sekali cepat rusak bagian penguncinya. Ini sudah lebih awet, lebih kokoh. Cuma ada juga yang berkomentar kalau ini ngelipetnya ke sini, jadi ketika membonceng, ketika digas agak di torsi besar itu biasanya kakinya akan ke sini guys. Jadi rawan sekali ini melipat dengan sendirinya ya, melipat dengan tidak sengaja lah istilahnya. Cuma sih belum saya buktikan ya apakah itu benar. Teorinya sih masuk akal ya, ketika ini dipijak kaki, ketika digas nyentak itu kaget, itu pemboncengnya akan gini guys. Jadi kakinya tiba-tiba akan melipat seperti ini. Konon yang bagus itu yang lipatannya ke atas gitu ya. Cuma tidak begitu masalah ya bagi saya.
Untuk bagian bawah ini kopong sekali. Bagian bawah itu ini bahkan ada penutup yang tidak berfungsi ya, seperti ini. Dan bagi yang modifikator mau modifikasi, ini cukup lebar untuk tempat baterai tambahan ya, meskipun harus ditambah dudukan sendiri. Itu ada juga yang ngasih upgrade baterai sampai 80 ampere. Jadi di sini dibuatkan box baterai tersendiri. Selanjutnya ini yang perkabelan ya, tidak rapi. Ini kabel-kabel instrumen yang dari sini ini kelihatan dari sini. Banyak kasus itu kabel-kabel motor biasanya itu dimakan tikus ya, dia putus dimakan tikus. Dan ini dengan kabel yang kelihatan seperti itu juga nanti saya kira ada beberapa kasus yang akan mengeluh tiba-tiba tidak berfungsi karena putus dimakan tikus. Ini kabel-kabelnya tidak begitu, harusnya sih rapi ya, dimasukkan ke selongsong atau apa itu biar tidak terlihatan. Saya lihat di kabel-kabel yang ke controller juga sama ya. Ini kalau saya intip di bagian dalamnya itu juga kabel-kabel itu terlihat ya. Jadi mudah-mudahan tikus tidak begitu suka dengan yang ada arus DC-nya. Semuanya nggak tahu juga ya. Apakah ini gasnya terlalu nyentak di putaran awal? Banyak yang mengeluhkan motor listrik murah atau yang belum di-upgrade kontrolernya itu cenderung nyentak di pertama kali jalan. Ini saya bilang masih iya, nyentak meskipun tidak terlalu besar ya. Bagi pengguna pertama motor listrik yang beralih dari motor mesin ke listrik, bagi yang teman-teman sudah biasa menggunakan motor mesin yang menggunakan kopling manual yang ada koplingnya, itu akan cenderung lebih cepat menyesuaikan dengan motor listrik. Karena biasanya kan ini mainnya rem sama gas ya. Rem di sini karena di sini ada pemutus arus, ada saklar. Ketika direm mesin akan mati, meskipun di gas itu tidak akan bisa. Nah, jadi seninya itu adalah di kita melepas handle rem dengan maksudnya kita melepas tuas rem dan kita memutar handle gas. Jadi harus imbang guys. Jadi putaran gasnya itu harus kecil, kemudian ini kita lepaskan pelan-pelan. Ketika biasa menggunakan kopling, menggunakan motor listrik ini penyesuaiannya akan cepat. Untuk upgrade controller yang enak itu kan biasanya menggunakan Voltol. Menurut saya ini belum sesuatu yang urgent yang harus segera diganti ya. Lebih baik misalnya upgrade dulu di bagian baterai, misalnya untuk jarak tempuh lebih jauh ya. Ini lebih saya rekomendasikan daripada buru-buru mengganti controllernya. Kecuali teman-teman memang sultan dan tidak masalah dengan biaya, itu mau di-upgrade sekalian controllernya tidak masalah ya. Cuma prioritasnya bagi saya, misalnya yang mau ditambah atau upgrade itu adalah baterainya agar jarak tempuhnya menjadi lebih panjang ya, range. Ini untuk jarak tempuh klaim pabrikannya itu adalah 60 km ya. Bahkan kalau di speedometer, maksudnya di sini dashboard, kita matikan dulu, kita nyalakan. Ini 60 volt, 65 km. Nah, ini adalah range dari 100% 65 km. Ini odonya 486. Jadi ini sudah jalan 486 kilo. Kemudian ini berubah menjadi trip. Pertama kali dinyalakan muncul 60 volt, adalah motor ini menggunakan sistem 60 volt. Kemudian muncul range kira-kira dari estimasi dari 100% adalah tadi 65 km. Kemudian odometer tadi sudah jalan 480-an kilo. Kemudian akan berhenti di trip meter. Trip meternya akan selalu 0 ketika habis dimatikan. Ini meskipun jalan sudah dapat berapa kilo, ketika dimatikan dinyalakan nanti tripnya akan 0 lagi. Ini juga sesuatu yang kekurangan banget menurut saya ya. Bahkan di motor lama saya, motor GTR, Supra GTR itu trip meter itu bisa kita atur ya, mau kita nolkan kapan itu ada tombolnya. Jadi selama belum dinolkan itu akan akumulasi terus. Bagusnya sih yang namanya trip itu seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ada upgrade di bagian situ ya. Itu sangat penting ya. Misalnya kita mau menghitung jarak dari rumah sampai ke kantor sebetulnya berapa kilo. Ketika di tengah-tengah jalan kita matikan itu nanti tripnya akan 0 lagi ya. Jadi akan susah lah. Seperti useless, tidak fungsinya tidak maksimal ya untuk trip meternya ini. Nah, tadi estimasi untuk 100% itu adalah 65 km. Di kenyataannya untuk jalanan yang saya lalui setiap hari itu hanya 45 km-an ya. Jadi ada selisih 20 km yang hilang, guys.
dengan satu baterai kapasitas ini di 45 km. Meskipun dipaksakan misalnya saya jarang melewati jalan tanjakan atau jalan rata, itu maksimal paling di 50 km guys. Karena saya perhatikan ketika jalan datar, jalan 1 kilo itu turunnya itu 2%. Artinya ketika 100% dibagi 2% itu kan hanya ketemu 50 km. Itu sudah paling maksimal lah menurut saya. Itu mengenai jarak tempuh dengan kapasitas baterai bawaan standarnya. Suatu saat mungkin akan saya upgrade tambah baterai yang rakit sendiri, ya lumayan, misalnya bisa nambah 20 kilo lah, dari 45 menjadi 65 lah, sesuai dengan yang tertera di dashboardnya ini. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah menyimak. Yang mau menanyakan detailnya, kalau bisa saya jawab ya akan langsung saya jawab. Ini motor digunakan daily use, sementara motor bensinnya kita pensiunkan ini sementara, kita pakai ketika untuk perjalanan yang agak jauh. Kalau penggunaan sehari-hari yang sudah terukur, misalnya saya jalan ke tiap harian itu kan paling cuma PP-nya itu 25 kilo, maka saya menggunakan motor listrik ini. Kecuali nanti keluar kota atau harus ke medan-medan ekstrim, baru nanti motor mesinnya yang dipakai. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi, teman-teman bisa ini mencoba motor listrik Go Green ya. Nanti di video terpisah akan kita tampilkan penggunaan listriknya selama ini itu berapa penggunaan listriknya, karena dari pertama kali ngecas ini saya kasih kayak ini ya, wattmeter ya, wattmeternya itu akumulasi terus sampai sekarang. Jadi sampai sekarang untuk jalan 400-an kilo itu nanti berapa kWh yang sudah dipakai. Nanti kan kWh bisa dikonversi menjadi rupiah, karena 1 kWh itu 1.440 rupiah kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan nanti kita buatkan video khusus untuk konsumsi listriknya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng. Bye bye.